Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, teman-teman pionir sehat selalu, jasmani rohani, segala urusan dan aktivitasnya selalu dilancarkan ya buat teman-teman semua. Diberkahi segalanya, segalanya langkahnya, pokoknya everything in our life ya berkah lah, amin. Oke, to the point langsung. Ini dari P Network Academy. P Core Team telah melakukan banyak hal untuk ekosistem. Betul, ya banyak banget. Dengan membuat ketidakmungkinan menjadi mungkin. Dengan memperkenalkan penambangan seluler untuk semua orang. Ya, mulai 2019. Dengan mendekatkan blockchain kepada orang-orang atau masyarakat dunia. Dengan menghapus pihak ketiga sepenuhnya dari semua transaksi Anda menggunakan Pi sebagai pembayaran. Pi Network. Nah, oke. Ini dari Pinus ya, nantilah. Ini dulu dari P Network Academy yang menjelaskan seperti ini, banyak hal yang dilakukan untuk membangun ekosistem. Apa saja? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Di sini mengapa? Ya, mengapa pengembangan Pi memakan waktu lama? Jadi teman-teman ada yang nanya, lama banget sih bang. Ini udah 4 tahun, kayaknya nggak bakal mainnet dan lain sebagainya. Ya adalah, saya no komen lah kalau berbicara masalah protes lama dan lain sebagainya. Terserah masing-masing cara pandang dan menilai sebuah proyek seperti apa, mempelajari dan memahaminya seperti apa, itu kembali ke masing-masing saja lah ya. Karena kalau saya pribadi ya, saya cukup senyum saja lah, ikuti alurnya ya sudah lah, begitu ya. Jadi ya buat apa gitu, kalau proyek itu kan memang perlu pemahaman kita, artinya begitu ya. Ketika ini ada apa ya kita cari ya, problemnya apa, kendalanya apa, perkembangannya seperti apa. Kan memang tugasnya kita sebagai follower atau penambang daripada free mining ini ya begitu kan gitu. Jadi kalau kita ngomel-ngomel nggak jelas ya buat apa, nambah dosa juga yang ada. Oke, Pi harus mengembangkan banyak fitur yang tidak dimiliki cryptocurrency lain dan menyelesaikan jutaan bug yang ditemukan oleh jutaan pengguna menggunakan ribuan model ponsel yang berbeda. Berikut ringkasan langkah-langkah pengembangan sejauh ini ya oleh core team yang dilakukan sejauh ini. Ini ringkasan saja teman-teman. Jadi ini bukan detailnya, tapi secara garis besar. Untuk apa? Untuk kita coba pelajari dan pahami saja. Ini sebenarnya pengulangan karena video saya sebenarnya rincian dari ini udah banyak banget teman-teman ya. Kalau ngikutin channel ini dari awal itu udah banyak banget. Berbagai sektor saya coba bahas, mulai dasar lah, mulai basic memahami aplikasi dan sebagainya ya. Oke, nomor 1, merancang sebuah aplikasi yang dapat melakukan pra-alokasi koin kripto masa depan. Ini merancang ini ya, merancang aplikasi. Kemudian apa yang dilakukan core team? Merancang sistem bantuan dengan relawan sebagai moderator. Oke, kemudian merancang mengatur testnet juga ya. Kemudian merancang sistem untuk menggunakan node testnet ya. Jadi banyak pekerjaannya. Ini secara garis besar saja. Kemudian core team merancang sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang node ya, testnet. Kemudian merancang aplikasi yang akan menjadi antarmuka pengguna ke mainnet, yaitu Pi browser ya. Kemudian juga merancang dompet bagi pengguna untuk berinteraksi dengan testnet dan mainnet ya. Kemudian merancang SDK untuk pengembangan yang berada di atas Pi blockchain ke API blockchain. Kemudian yang ke-9, merancang sistem untuk melakukan brainstorming ya, ide aplikasi dan pengelola tim aplikasi pengembang. Kemudian core team juga merancang tes untuk akan menjadi pengembang. Bagaimana menjadi pengembang? Ada tutorialnya, ada panduannya juga bagi para pengembang itu. Nah, itu ada di sana ya. Kemudian 11, jalankan hackathon untuk pengembang. Udah 2 hackathon ya. Artinya para pengembang lahir dari hackathon ya, pengembang-pengembang pilihan. Kemudian 12, merancang sistem untuk mengumpulkan laporan pengguna tentang masalah atau bug. Itu juga perlu perancangan. Kemudian core team merancang atau mengatur jaringan utama, yaitu mengatur bagaimana mainnet nanti. Kemudian merancang sistem untuk menghitung rumus alokasi kompleks dan variabel pengunci. Kemudian merancang sistem yang akan menghilangkan orang yang menipu proses alokasi ditenagai oleh campuran artificial intelligence, algoritma dan validator manusia alias KYC. Jadi KYC ini menggunakan tiga indikator keabsahan daripada data ya, AI, algoritma sama validator manusia. Kemudian merancang sebuah sistem yang memungkinkan orang tua untuk memvalidasi anak-anak mereka. Itu juga walaupun ini belum diluncurkan teman-teman ya.
Nah, ini nanti menyusul bagaimana ketika handphone anak-anak kita ya bisa dapat divalidasi oleh orang tua. Nanti ini nyusul belum ya. Kemudian merancang sistem untuk mendaftarkan dompet, mendistribusikan PI di mainnet sesuai dengan basis data lokasi dan melakukan penguncian. Itu juga lock up dan sebagainya itu dirancang. Jadi nggak asal, nggak sembarang juga dengan perhitungan yang betul-betul harus jeli, tepat ya, tidak ada kesalahan nantinya. Kalau ada kesalahan satu saja berarti ada pengulangan kerja ya, kerja 2 kali gitu loh. Jadi harus betul-betul. Kemudian yang 18 memastikan aplikasi Pi yang dikembangkan cukup berfungsi untuk mainnet ya. Berfungsi nggak buat mainnet, kompatibel nggak, masuk juga, support nggak gitu loh. Jadi nggak asal, dan ini semua poin-poin itu butuh waktu. Ini juga garis besarnya. Kalau rinciannya lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi rentetan pekerjaan yang harus diselesaikan gitu loh ya. Oke, kemudian merancang sistem yang membuat dompet dan saldo yang dapat diklaim di mainnet untuk pengguna dan yang bermigrasi. Kemudian yang 20 mengembangkan lebih lanjut SDK. SDK juga nggak cukup sekali, diupdate lagi, disempurnakan lagi, dan lain-lain. Tentunya masih banyak. Ini hanya contoh garis besar saja teman-teman. Jadi banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan, bahkan karyawan pun ya, karyawan tim inti atau core team daripada Pi Network ini kan tahun ke tahun itu bertambah ya, jumlah core timnya bertambah lagi, bertambah, ada yang di reshuffle, ada yang tambah, seperti itu butuh waktu, butuh proses. Kemudian sekarang walaupun memang ditambahkan, gak asal juga rekrut, harus cek juga keahliannya, tes juga, dites keahliannya, itu juga makan waktu. Jadi kalau apa namanya ya, kalau menurut saya pribadi penambangan 3-4 tahun itu ideal ya kalau buat saya pribadi. Karena kenapa? Karena beda skala. Kalau memang skalanya global dan skalanya juga jangka panjang, memang ya seperti itu. Sudah lama saya coba pelajari mining ya, di beberapa project pun memang rata-rata yang bisa bertahan kuat kokoh, terlebih untuk Pi Network ini dilengkapi dengan banyaknya ekosistem utilitas ya. Di ekosistem Pi Network ini utilitasnya banyak sekali, dan itu juga ketika ingin mencapai jumlah banyak seperti itu kan butuh waktu juga teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya apa itu verifikasi? Nah, ini apa yang dimaksud dengan verifikasi? Ini juga teman-teman banyak yang menanyai nih, makanya saya coba bahas lagi teman-teman. Verifikasi adalah agar Anda dapat mengambil akun Anda di perangkat lain atau mengubah kata sandi Anda. Melakukan keduanya tidak diperlukan. Artinya gini, teman-teman, kalau misalkan handphonenya hilang, rusak apa segala macam, tapi akun Anda, akun Pi Network Anda sudah terverifikasi. Gmail sudah ya, Facebook udah misalkan, anggaplah nomor telepon belum. Nah, ketika ganti handphone itu bisa, yang penting emailnya hafal sama passwordnya, Facebooknya juga. Nah, jadi nanti itu adalah untuk login kita, itu verifikasi. Kalau sudah akun terverifikasi artinya sudah mau ganti handphone pun bisa ya. Kemudian jika Anda telah memverifikasi akun Pi Anda dengan Facebook, maka Anda tidak diharuskan memverifikasi nomor telepon Anda gitu loh. Nah, jadi ada teman-teman yang, Bang, verifikasi nomor telepon saya nggak bisa segala macam. Nggak usah khawatir, saya selalu bilang begitu, nggak usah khawatir, abaikan saja. Lawang nggak bisa kok, saya aja belum sampai sekarang. Tapi migrasi, saya berkali-kali di video saya sampaikan bahwa saya pribadi nomor telepon tidak tercantum di Pi Network karena belum diverifikasi gitu loh. Pakai negara mana kayak itu emang susah, dan lagi juga nomor handphone saya kan bukan prabayar tapi pasca bayar, dan itu akan ditolak otomatis, tidak diterima gitu loh ketika ini, karena memang butuh pulsa untuk verifikasinya, yang saya tahu kan seperti itu. Makanya saya andelin Facebook aja, Facebook sama Gmail gitu, dan Facebook harus aktif ya, harus aktif gitu. Jadi jangan sampai nggak aktif. Anda akan diminta untuk mendaftarkan email Anda, tetapi saat ini tidak ada cara untuk memulihkan akun Anda dengan alamat email ya. 2023 tidak yakin apakah ini masih terjadi. Nah, ini jadi kemarin itu, tahun-tahun kemarin mungkin pemulihan melalui email itu tidak ada, belum ya. Gitu. Jadi tetap harus Facebook teman-teman. Untuk login itu yang diminta Facebook sama nomor telepon. Gitu. Tapi kalau misalkan memang, nah makanya Facebook dijaga betul-betul ya. Facebook, kemudian aktivasi daripada platformnya Pi Network ini yang terkoneksi ke Facebook, di Facebook itu harus aktif, jangan sampai kadaluarsa. Nah, saya sudah bikin videonya juga untuk masalah di Facebook ini, jangan dianggap remeh karena login kita utamanya adalah Facebook
ya. Nomor telepon juga ada kalau yang sudah terverifikasi, tapi kalau ada yang belum juga nggak usah khawatir, yang penting Facebook aja ya. Kemudian apa itu KYC? Ya, KYC adalah singkatan dari kenali pelanggan Anda. Ini adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan yang memverifikasi identitas klien mereka sesuai dengan persyaratan hukum. Ya, karena memang ada hukum yang harus dipatuhi. Kalau ini misalkan apa namanya? akan diskalakan jangka panjang dan untuk global, tentunya ada persyaratan hukum-hukum yang harus terpenuhi, teman-teman. Makanya KYC ini penting. Bang, KYC saya belum, bang, segala macam bla. Ya memang by system semuanya dari sana. Saya nggak bisa memberikan KYC kepada Anda. Saya nggak bisa memverifikasi langsung KYC meloloskan, nggak bisa, karena memang dari core team semua, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang dirasa akunnya sudah selesai tapi belum KYC juga, ya nggak ada cara lain, sabar tunggu giliran gitu aja ya. Pi menggunakannya terutama untuk alasan lain. Aturannya adalah satu akun per orang. KYC digunakan untuk menghilangkan bot bertani atau bot farming ya. Pi karena setiap akun harus dilampirkan ke orang nyata yang dapat diverifikasi, artinya satu akun satu. Nggak bisa ya namanya farming atau kita berkebun atau bertani apa namanya penambangan ini dengan banyak device, itu nggak bisa. Hanya akun yang lulus KYC yang dimigrasikan ke Mainnet. Jika salah satu referral Anda keluar dari gagal KYC, Anda akan kehilangan semua bonus yang Anda terima dari mereka. Jadi artinya referral kita ini tentunya harus ter-KYC ya. Jadi teman-teman gini, teman-teman, ada referral saya juga di aplikasi, banyak yang pertanyaannya ini tertinggal. Nah, kan ada pertanyaan yang tertinggal, baru bertanya baru tahap ini, padahal ketika teman-teman mau saja meluangkan waktu mengikuti apa video yang diupload di channel saya itu semua berurutan. Artinya nggak ada yang saya tinggalkan informasi Pi Network ya. Untuk apa? Untuk teman-teman pahami sebenarnya. Jadi saya tujuannya juga membuat penjelasan Pi Network di apa namanya di channel ini, tujuannya adalah supaya jelas. Jadi ketika diucapkan ya diutarakan dengan penjelasan apa namanya verbal kita, itu otomatis jelas, paham gitu loh. Beda dengan kita chat. Chat itu kan terbatas, belum kita juga kalau malas ngetik kan gimana gitu kan. Jadi disingkat-singkat malah jadi pusing orang. Kalau terlalu panjang juga malas baca gitu. Makanya saya bantu gitu loh, bantu yang belum paham itu. Cuman sayangnya masih banyak yang tidak mau apa namanya mantau ya video saya, langkah demi langkahnya, penjelasannya apa segala macam, supaya lebih paham lagi maksud saya. Project ini lebih mengerti lagi, oh begini gitu loh. Ada juga yang bertanya kemarin, Bang, pasca Mainnet, kalau memang sudah Mainnet apa yang harus kita lakukan? Oke, nanti itu ya. Oke, kemudian KYC untuk operator node 2000 dan 200.000 ya, dan beberapa perintis acak dilakukan oleh pihak ketiga bernama Yoti karena tim inti tidak mampu membayar jutaan cek. Oh, ini yang kemarin ya, yang rame apa via Yoti itu ya. Mereka merancang solusi KYC mereka sendiri, artinya terlalu mahal ya. Jadi lagi-lagi saya bilang KYC itu kan berbayar. Jadi kalau puluhan juta orang, bayangin aja, puluhan juta orang mesti bayar per orang berapa? Wah, kelabakan lah, artinya kan begitu. Core team juga ya mungkin ada batas, walaupun dia punya investor juga kan. Jadi nggak segampang yang kita harapkan dan inginkan. Pengen cepat pakai jasa yang ketiga ya bisa saja, tetapi modalnya kan gitu bengkak lagi. Ini aja udah ratusan miliar dolar katanya untuk untuk project ini. Ya gimana kalau ditambah KYC gitu. Jadi ya kita yang harus paham. Jadi kita yang harus memahami project ini, langkahnya, prosesnya. Makanya KYC untuk core team itu bikin sendiri, dan banyak juga keuntungannya kalau bikin sendiri ya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga tentang khusus KYC kok. Banyak. Jadi teman-teman, kalau KYC ini saya pengulangan aja. Intinya sudah dijelaskan ya di video saya sebelumnya tuh, khusus tentang KYC, teknologi dan lain sebagainya ya. Jadi ini hanya tambahan saja penjelasan. Jadi apa namanya ya, algoritmanya ya, kemudian teknologi yang digunakan, banyak lah. Jadi ini juga ke bawah ya, nggak usah saya baca lah ya. Artinya memang sudah jelas KYC seperti itu. Nah, ini cara kerja. Bagaimana cara kerja KYC juga sama. Cara kerjanya saya sudah di video sebelumnya juga khusus tentang KYC. Teman-teman gini, kalau saran saya biar enggak ini juga, coba di scroll aja video-video saya ini ada tentang KYC, atau diketik pencariannya itu KYC
Ya, ada di playlist saya itu, playlist. Nah, itu khusus tentang Pi, ketik KYC, keluar ada videonya nanti ya. Gitu. Oke lah. Seperti itu, kita kembali ke informasi yang dari Twitter, kita cek. Oke, selanjutnya ini dari Pinews teman-teman. Saat ini ya pengembangan website Pinews ya masih dalam proses masih. Nah, ini informasi bahwa Pinews ini membuat website sendiri ya dalam pengembangan, ingin mendapatkan apa namanya? Kami ingin meminta pendapat dari komunitas Pi. Apakah Anda menyukai versi beranda ini? Nah, ini berandanya seperti ini teman-teman. Ini bagus banget ya. Kalau menurut saya bagus ini website seperti ini. Ada new depths about contact privacy. Di sini selain dari News, dan di sini ada Pidaumol. Nah, ini memang Pinews ini kan satu ini ya, satu dep kayaknya dengan Pidau ya. Nah, Pidaumol teman-teman boleh silahkan, itu sekarang juga ada di testnet ya, di Pi browser. Kalau untuk buka-buka video ya, ini mall juga, artinya marketplace ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kabar gembira bahwa program artificial intelligence akan diuji dan dihubungkan dengan program verifikasi KYC dalam 2 minggu ya. Maksudnya di sini AI ini ditingkatkan lagi teman-teman. Ya, dari awal juga artificial intelligence sudah dipakai oleh core team, sudah dari awal. Cuman tingkat persentase daripada pemakaian AI-nya itu belum dimaksimalkan. Karena kenapa? Apa namanya, Nicholas pernah bilang ada 3 metode yang digunakan untuk KYC ya. Ada AI juga disebutkan di sana. Nah, berarti memang dari awal sudah digunakan. Namun sekarang skala penggunaan persentase daripada AI ini mungkin ditingkatkan lagi untuk mempercepat gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Pinews lagi. Mengingat lambatnya kemajuan KYC Pi di beberapa daerah, betul ya, termasuk di kita mungkin ya, Pi Core Team telah membuat solusi KYC Pi di berbagai daerah. Ini akan segera datang. Jaringan Pi tidak akan meninggalkan pengguna nyata. Ya nggak mungkin lah ditinggalin. Pionir misalkan yang sudah menambang betul-betul, nggak mungkin ditinggalin lah. Tenang aja. Gitu. Hanya tinggal kita yang sabar saja. Sabar ya. Sabar. Dan cryptocurrency Pi yang Anda miliki akan sangat berharga di masa depan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman, ini salah satu contoh ya, saya screenshot. Ini kalau teman-teman ini bener akan mainnet nggak sih? Ini banyak juga yang masih bertanya seperti itu. Akan mainnet nggak? Berarti artinya kan nggak mempelajari. Ya, tidak mempelajari project ini. Betul akan mainnet atau tidak, project ini bener project atau enggak, masih banyak gitu loh. Nah, makanya ini saya coba lampirkan ini nih API mainnet.com. Ini untuk akunnya ya, kemudian ini untuk balance-nya, kemudian asetnya, efeknya, kemudian apa namanya, fee-nya, ledger-nya ya, liquidity-nya, overnya, kemudian apalagi operation-nya, order book-nya, payment-nya, pembayaran. Sini sudah semua gitu loh. Ini sudah semua, udah posisi di mainnet dan udah siap semua. Artinya tinggal apa namanya, kan tinggal 2 hal lagi. Bukan masalah ini teknis ya, persiapan daripada developer sudah oke. Nah, permasalahan sekarang ada tinggal 2, fokus ya. Yang terakhir kemarin Nicholas bilang bahwa sekarang utilitas dan KYC, udah itu aja. Yang lain udah oke, udah clear semua. Tinggal yang 2 itu. Kalau KYC masif sudah oke, sudah banyak, sudah siap, dirasa KYC cukup. Sementara untuk open mainnet, kemudian apa namanya, yang satu lagi untuk utilitas sudah betul-betul siap migrasi ke mainnet. Yang lain mungkin justru walaupun tidak semua, karena utilitas kan banyak sekali ya udah ribuan lah yang nunggu. Nah, tapi yang diutamakan untuk siap running kan ekosistem tahap awal, mungkin berapa aplikasi dulu, misalkan apakah 50, apakah 100 kan begitu. Nah, jadi kalau itu udah oke, udah tinggal mainnet kan gitu teman-teman. Ini udah semua, jadi nggak ada problem ya. Problemnya ya kita nggak sabar. Gitu ya teman-teman ya. Oke lah, saya pikir itu aja cukup informasi untuk apa namanya, Pi Network ya. Jadi kita sekarang teman-teman sudah mengarah ke mainnet. Kita tinggal 2 hal ya, artinya untuk para pengembang yang lagi sibuk mempersiapkan untuk mainnet yang dalam tahap pengujian testnet sekarang, aplikasi-aplikasi yang siap nanti memanjakan kita. Dan di sini juga artinya KYC sedang dioptimalkan oleh core team. Sudah, kita tinggal keep mining ya, benahi akun-akunnya, dilihat ulang, takut ada yang salah dan lain sebagainya. Ya sudah,
Itu aja, kita tinggal tunggu aja informasi selanjutnya ya. Oke, itu aja saya rasa cukup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.